Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Turning Suspension merupakan klub hotel mewah yang berada di kota Underdog. Di sana terdapat sebuah ruangan di bagian terdalam dari klub itu. Sebuah ruangan VVIP yang berharga 10 juta gold per 6 jamnya. Dan di sana sekarang sedang diadakan pesta dan para pesertanya adalah 7 anggota inti komite Kota Madya. Mereka adalah anak dari 7 klan lokal di dalam wilayah teritori Baskerville. Mereka inilah yang dikatakan Bijir sebelumnya, orang-orang yang melakukan bisnis ilegal dan membuat kerugian besar bagi kota Underdog. Mereka juga memanfaatkan klan Baskerville sebagai perlindungan mereka. Perdagangan budak mereka juga terus berkembang. Bahkan mereka juga menangkap orang-orang dari suku barbarian. Dan dengan tidak adanya mata dari keluarga kekaisaran di sekitar kota Underdog, maka hal itu menjadi lahan bermain yang sempurna bagi mereka. Dan dengan itu klan Baskerville yang tidak tahu tindakan mereka saat ini malah melindungi mereka. Mereka menganggap klan Baskerville itu sebagai anjing pemburu mereka. Dan ada kasus di mana ada sebuah klan paling setia di antara 8 klan, yaitu Mesimat Rano, yang mereka jebak dan mereka fitnah sehingga klan itu dibantai habis oleh klan Baskerville. Yang awalnya 8 klan kini menjadi 7 klan. Dan dengan itu para klan yang tidak setia dengan klan Baskerville sekarang berbuat semau mereka. Mereka saat itu juga membicarakan tentang wakil konsul yang baru, yang mana dia merupakan anak yang tidak sah yang masih berumur 15 tahun. Salah satu dari mereka saat itu menanyakan apakah temannya mengetahui nama Bijir, tapi temannya itu tidak mengetahuinya saat dia menjalani latihan di klan Baskerville. Menurut mereka, anak ini mungkin cocok dengan mereka, yang mana dia langsung mengadakan pesta besar di hari pertamanya. Mereka saat itu berniat untuk mengerjai Bijir dan menegaskan dominasi mereka, yang mana mereka dan Bijir memang akan melakukan pertemuan di tempat itu. Mereka akan melakukan pesta besar dengan minuman paling premium dan mengundang semua wanita. Mereka berniat setelah pestanya berakhir, mereka akan memberikan tagihan pembayaran pesta itu kepada Bijir. Dengan begitu, mereka yakin anak yang masih berumur 15 tahun tidak mampu membayarnya dan tak akan mampu mengirim laporan ke klannya karena takut akan dimarahi. Rencana mereka adalah membuat Bijir panik atas tagihan itu, dan setelah Bijir panik, mereka akan membayarnya. Dengan begitu, Bijir tak akan berani membantah mereka selamanya. Saat itu, para gadis yang mereka sewa telah datang. Para LC High Quality menemani pesta mereka. Namun, setelah para LC itu datang, ada hal yang aneh. Saat itu, ada anak laki-laki yang ikut dengan mereka. Pelayan itu juga menanyakan apakah mereka mengenal anak ini. Tentu saja mereka tidak mengenalnya. Pelayan itu marah dan langsung menjambak rambut Bijir. Dan dengan cepat Bijir menanggapi tindakan tersebut. Dia pun langsung melewati pelayan itu. Namun tangan pelayan itu seketika telah dipatahkan Bijir. Sontak mereka juga terkejut. Setelah itu, Bijir memperkenalkan dirinya sebagai wakil konsul yang baru di kota Underdog. Mereka sedikit kaget dengan kedatangan Bijir tersebut. Mereka tidak menyangka Bijir akan menemui mereka secepat ini.
mereka pun akan melakukan rencana awal mereka tadi sekarang ini, yang mana tagihan pesta ini akan diberikan kepada Bijir. Bijir yang sudah muak dengan omong kosong mereka, dia langsung meletakkan tangan kanannya. Dengan itu, Bijir melepaskan auranya. Aura tersebut membuat menara minuman yang telah mereka susun langsung bergetar. Seketika, tumpukan gelas itu langsung hancur. Mereka semua sangat kaget melihat kemampuan Bijir. Dia mampu menghancurkan minuman itu cuma dengan menyentuh meja saja. Itu artinya dia seorang graduate. Mereka pun saat ini sangat panik karena kabarnya yang masih bocah berumur 15 tahun tidak sesuai. Si Pirang itu menyuruh temannya untuk melakukan sesuatu, yang mana temannya itu adalah mid-rank expert. Namun dia mengatakan mana bisa dia melawannya. Bahkan kalau dia melawannya, dia tidak akan bisa bertahan 1 detik saja. Bijir langsung mendekati rambut merah. Dia pun terlihat takut. Saat itu Bijir juga mengetahui niat mereka yang akan memberikan tagihan minuman itu kepada Bijir. Namun mereka menjelaskan jika mereka melakukan hal itu, mereka hanya ingin menguji wakil konsul yang baru dengan berdalih kota underdog yang kini semakin memburuk. Mereka perlu tahu kemampuan wakil konsul yang baru. Dengan kata-kata mereka tersebut, kini sudah jelas mereka ini menganggap klan Baskerville sebagai anjing mereka. Bijir pun langsung menghantamkan auranya pada rambut merah. Dia juga berkata, anjing seperti kalian tidak diizinkan menguji masternya apapun situasinya. Dengan kekayaan dan kekuasaan, mereka tidak takut dengan klan Baskerville. Bijir pun saat ini memberikan teror yang sesungguhnya kepada mereka. Bijir langsung melemparnya ke bawah dengan tindakan mengancam. Bijir menanyakan kepada mereka, kenapa Bijir sekarang melakukan hal seperti ini kepada mereka. Bijir juga mengancam mereka akan mengalami hal yang sama jika tidak mau menjawabnya, dan karena panik mereka bilang mereka mengetahuinya. Mendengar jawaban mereka, Bijir langsung marah. Dia langsung menghancurkan kepala rambut merah. Kalau kalian tahu jawabannya, maka kalian harus dipukuli dengan benar. Melihat tindakan Bijir itu, mereka juga langsung marah. Mereka tidak terima direndahkan seperti ini. Dan di saat itu Bijir mengatakan pada mereka seperti penculikan, perdagangan budak ilegal, penghinaan terhadap klan Baskerville, dan lain-lain. Mereka sudah banyak melakukan hal-hal kotor semacam ini. Bijir pun langsung menghampiri mereka dan menghajar mereka satu persatu. Ini waktunya untuk menghukum hewan hina yang tak kenal rasa takut.